Halo subscriber Handika Crypto, kembali lagi channel YouTube Handika Crypto. Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Gimana portofolio kalian pada bulan ini? Hai, ini kita baru saja memasuki bulan Januari kawan ya, di tahun 2023. Wow, kayaknya market lagi potensi, lagi mengalami penurunan nih. Karena hari ini market lagi bearish kawan ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Jadi jujur aja, gua termasuk banyak banget yang nyangkut teman. Nih nanti gua screen salah satu ya, gue beli karena di angka berapa ya kan, terus apa yang gue lakukan dan akhirnya gue cut loss dalam arti kita rugi sih, karena kalau cut loss itu rugi teman. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya gimana waktu untuk membeli ya, pasti kita akan menjadikan cut loss itu menjadi profit kayak gitu. Jujur saat ini gue lagi mengalami cut loss yang sangat luar biasa, tapi ini gue kan main di 3 exchange, ada di Binance, di Indodax, dan di toko kripto teman. Jadi ya kalau trading kalau sudah biasa gitu ya, apalagi channel gue ini hanya mengedukasi kalian semua dan tidak menyarankan kalian untuk membeli koin-koin yang sudah gue review ke kalian semua ya. Jadi kalau channel gue baik buat kalian, tolong ditonton sampai selesai. Kalau emang ada yang tidak baiknya jangan ditonton. Oke, intinya gue hanya berbagi edukasi ke kalian semua. Jujur gue beli Cardano itu lagi itu di harga, ada yang gue buat scalpingnya ya, ada yang di angka 8.000, 7.000, sama di angka 4.800 deh. Nah ini dia kawan nih, gue beli sedikit sih, gue beli cuman 4 juta doang nih di Indodax ya. Ini bisa nih kalau gue bawain lagi. Pokoknya ini di sini gue beli di angka 4.800, 4.700, di 4.700. Tapi gue memutuskan untuk cut loss pada hari ini tuh. Gue cut loss 4 juta ya teman, tapi di sini hanya 2 jutaan karena ini gue screen kan, jadi nggak bisa sampai bawah di tampilannya ya. Pada intinya gue cut loss 4 juta itu bukan karena gue baik uang, karena gue yakin Cardano masih potensi untuk turun gitu. Nanti gue yakin Cardano tuh akan menyentuh di angka 3.000-an atau 2.500-an ya. Ya syukur-syukur ya, namanya analisa kan bisa saja benar, bisa saja salah. Ini jangan dicontoh teman ya. Jadi sepintar-pintar trader atau sepintar orang menganalisa pasti akan mengalami yang namanya floating, cut loss kayak gitu. Jadi tidak ada trader yang setiap harinya tuh profit, tidak ada. Ya, trading future aja yang sehari bisa naik jutaan persen ya, ribuan persen profit, itu bisa mengalami kerugian atau loss. Tapi kalau kita udah punya ilmunya, ketika kita cut loss, apa yang harus kita lakukan? Kita beli lagi ketika harganya pas untuk di buy gitu ya. Lagi teman, kalau kalian lihat di belakang ya, ini market pun lagi mengalami bearish, Bitcoin pun merah-merahnya temannya. Jadi menurut saya pribadi lebih baik saat ini sih tahunnya tahun diskon kawan. Tapi buat pemula harus berhati-hati lagi ya dalam melakukan investasi. Oke, nanti akan gue jelasin. Gue memutuskan untuk cut loss sebagian Cardano gue. Kalau ETH pun sama, gue nyangkut SIBA tapi gue hold aja karena itu gue stakingin gitu di Hotbit kawan, sama di Binance gue stakingin kayak gitu. Dan kalau menurut gue pribadi teman, kenapa gue cut loss dari yang 4.000 sekarang gue cut loss di 3.000, kan rugi kan ya dari 4 juta tersebut, karena gue scalpingan ya. Terus gue nanti akan buy Cardano lagi di angka 3.000-an, 3.100 atau 2.000-an lah nanti gitu. Pasti nanti gue akan buat videonya ya. Pada intinya karena gini, ATH dari Cardano itu sangat tinggi sekali teman. ATH dari koin Cardano itu per koinnya ya, itu kurang lebih, nah ini dia teman, ini ATH-nya kurang lebih 43.900, hampir 44.000. Tapi kalau menurut market cap kayak udah tembus deh 50 ribuan per koin. Ini gua per IDR ya, bukan per USDT atau per dolar ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau menurut gue pribadi? Karena market lagi bearish, Bitcoin pun hancur ya, harganya benar-benar turun, apalagi diisukan 2023 akan mengalami krisis ya kan. Jadi kalau menurut gue pribadi, dengan gue cut loss segitu ya, jadi gue akan buy di harga yang tepat. Karena menurut gue analisa pribadi, kalau gue lihat dari Bitcoin masih merah, bottomnya belum ketemu, pasti dia akan turun lu ke 13 ribuan menurut gue pribadi ya. Ini bisa saja benar, bisa saja salah. Jadi kalian harus menganalisa lagi. Oke guys.
Nah, jadi pada intinya kalau kita bicara dengan kripto itu sangat riskan sekali menurut gue pribadi ya, harus return. Jadi investasi memang sangat berisiko tinggi. Makanya ketika kalian melakukan investasi di kripto, kalian harus benar-benar menggunakan uang yang dingin seperti itu ya kawan ya. Tapi kan rumor yang terjadi ya pada tahun Covid aja Bitcoin naik ke ATH tertingginya di 980 juta. Ketika market lagi hancur-hancuran seperti ini, orang tidak berani masuk karena dipikir merah. Bitcoin dari ATH tertinggi 980 juta sekarang hanya 260 juta. Saya yakin baik nyangkut di ATH tersebut gitu ya. Tapi untuk Bitcoin maksimalis ini pasti akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin kawan. Karena ketika market merah merona seperti ini ya, pasti saya yakin para investor nih pada serok di bawah, apalagi kayak si Wellstate, Paus Ethereum ya kan, dan investor seperti Del Crypto, terus juga yang Bitcoin maksimalis seperti Babang Elon Musk, terus juga Michael Saylor, terus juga masih banyak lagi ya. Apalagi Robert Kiyosaki juga. Ketika akan mengalami krisis, simpanlah uang kalian di perak ya mas, atau di Bitcoin ya. Ini hanya analisa gue pribadi. Kenapa gue melakukan cut loss? Karena gue akan beli lagi di Cardano, karena menurut gue Cardano itu projectnya juga sangat serius dan sangat luar biasa. Dan koin-koin yang lain pun seperti Ethereum, terus juga Shiba Inu, terus juga XRP itu juga pasti banyak nyangkut. Tapi gue hold aja karena jarang trader yang bilang kalau gue ini rugi, gue floating, gue ya inti gue ke atas, jarang kan dikasih tahu. Jadi gue mah welcome aja ke kawan. Ingat ya, kenapa saya buat video kayak gini ke kalian semua, agar kalian pertama tidak FOMO ya. Jadi kalian ketika masuk market itu sesuai analisa kalian dan pemikiran kalian, tanpa campur tangan dari influencer A, B, C, atau FOMO ketika teman-teman kalian bilang beli ini enggak. Jadi kalian kalau mau beli ini sebelum orang yang bilang, kalian pun tahu nih, pasti kebanyakan orang yang nonton video ini kan ada juga orang baru, orang yang ngerti, apalagi orang yang benar-benar baru mempelajari dunia kripto ya. Apakah bisa rugi? Bisa teman. Orang-orang yang udah belajar lama pun bisa rugi. Minimal kalau dia nggak mau cut loss, dia floating ya. Kalau floating itu dia tidak terlalu rugi-rugi banget, jadi cuma nilai aset turun selagi dia nggak cairkan, uang dia tidak berkurang. Maksudnya jumlah koinnya tidak berkurang, tapi nilai estimasi asetnya berkurang kayak gitu. Tapi selagi nggak cut loss, kalian tidak akan rugi kayak gitu ya. Jadi yang gue lakuin hari ini, gue cut loss di Cardano sebagian ya, itu karena gue percaya pasti Cardano akan berpotensi lagi untuk turun ya. Syukur-syukur turun ya. Kalau nggak turun ya nggak masalah, karena gue pun masih aja sebagian yang gue hold Cardano untuk jangka panjang. Karena gue yakin di tahun 2025 setelah Bitcoin halving pada 2024 bulan Maret deh kalau nggak salah ya teman, itu gue yakin setelah halving pasti Bitcoin akan menembus aset terbarunya. Karena banyak banget para investor, para Bitcoin maksimalis, dia yakin bahwa kripto itu, Bitcoin itu disebut-sebut sebagai penyelamat dari tahun krisis pada tahun 2023. Karena setiap krisis itu pasti Bitcoin itu akan naik teman. Ya semoga aja ya, kita tunggu saja ya. Karena di 2023 ini kan masanya pengumpulan Bitcoin menurut Bapak Bitcoin Indonesia yaitu Pak Sekar Darmawan. Dan di tahun 2024 Bitcoin akan mengalami halving seperti itu ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah kalian masih menghold koin-koin yang kalian punya, atau kalian nyangkut, atau kalian sebagian cut loss tapi kalian nanti akan beli lagi karena Bitcoin masih berpotensi untuk turun ke bawah teman. Apalagi market benar-benar hancur-hancuran kawannya, merah merona. Nih ya, kalau kita lihat area tertinggi dari Bitcoin nih 978 juta per koin. Ya. Jadi banyak banget loh yang nyangkut di sana ya. Ya semoga saja kalian tidak termasuk orang-orang yang dirugikan ya. Amin. Jadi sekali lagi Dior ya teman, selalu bukan orang yang dingin ya. Keren kan? Cut loss saja gue bilang-bilang ya enggak. Hai, tapi gue profit gue diem-diem. Itulah yang benar. Bukannya gini loh, banyak kasus kan ketika dia profit dia pamer-pamer, bikin status di WhatsApp, bikin status di Facebook, bikin status di sosial medianya ya kan. Tapi giran dia rugi, dia nyalain orang lain. Ya, sebenarnya sih nggak salah ya, nggak masalah. Tapi lucu aja gitu, ketika dia floating, dia rugi, dia nyalain orang lain, betul ya. Tapi ketika dia profit, dia diem-diem, itulah. Tapi kalau gue ketika gue profit, gue diem-diem aja. Emang gue pernah nge-share profit? Nggak pernah kan. Gue selalu nge-share edukasi, sama ini gue give cut loss, gue share gitu. Jadi nggak selamanya trader itu atau orang yang paham ilmu untuk menganalisa tidak merasakan rugi, pasti rugi. Apalagi
negara El Salvador, dia sudah mengadopsi Bitcoin ya. Setiap hari dia akan mencicil setiap harinya. Jadi sih kalau menurut saya pribadi ya, kita santuy aja karena masa depan teknologi blockchain ini masih luar biasa sekali. Kalian beli ini, beli koin BNB, beli koin Kava, beli koin Phil, koin Cardano atau ini. Jadi kalian kembali lagi resort, kalian mau menentukan kalian buat scalpingan kah atau holder kah, atau lebih baiknya kalian mengenal dulu dengan project coin tersebut, cari tahu fundamentalnya ya, agar kalian tidak FOMO. Oke teman. Nah teman-teman, intinya ini hanya kita sharing aja di video saya kali ini ya teman-teman ya. Jadi pada intinya semua juga Dior selalu uang yang dingin ketika kalian melakukan investasi di kripto ya teman ya. Temannya intinya ini hanya sharing saya saja temannya ke kalian semua. Intinya kalian juga harus bedain kalian mau jadi holder atau kemudian di trader scalpingan biar kalian tidak bisa cut loss. Kalau kalian holder kan kalian gak mungkin cut loss karena kalian invest koin tersebut untuk jangka panjang. Tapi kalau kalian trader, ketika kalian udah turun 30%, 40%, 50% ya, hal yang dilakukan adalah cut loss sebagian kalau modal udah nggak ada. Tapi kalau modal ada, pilih lagi di bawah gitu. Oke, ini hanya sharing saja ke kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu bahwa di dunia cryptocurrency atau crypto aset ya, itu semua ada resikonya ya. Karena banyak banget yang terjadi seperti kasusnya Lunatera ya, yang disebut scam dan rug pull ya, terus juga FTX, FTT ya, tuh. Lalu juga ada Celsius ya, terus banyaklah altcoin yang lain ya, yang mengalami kerugian yang turun hampir 80% pada tahun 2022 ini. Tapi sekarang sudah memasuki tahun 2023 dan saya buat video ini pada tanggal 3 Januari 2023. Oke. Jadi kembali lagi ke kalian semua. Saya selalu bilang ke kalian semua, kalau kalian nonton channel saya dari pertama, selalu menggunakan uang yang dingin, selalu menggunakan uang yang santuy, jangan pakai uang kebutuhan, uang minjem di pinjol atau uang ya intinya uang yang tidak untuk santuy lah gitu. Jadi ketika market lagi bearish, tetap santuy. Ketika market bullish, kalian take profit. Sebenarnya market lagi merah-merah begini, ini waktunya pause pada serok. Kalau kalian mau serok, silakan kalian serok. Tapi Dior selalu kembali lagi ke kalian semua ya. Semoga saja di tahun 2025 ya, Bitcoin tembus $100.000. Amin. Ini hanya analisa pribadi saya, semoga saja benar. Amin kawannya. Minimal kalau nggak $100.000 per koin ya 60.000, 70.000-an kawan ya. Tunggu bener-bener Bitcoin di angka 13.000, 12.000 serok. Oke teman, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ke kalian semua ya. Ingat semuanya Iskamur dan Dior. Salam bukan uang yang dingin. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.